Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya di tengah pandemi virus corona ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan hari ini tanpa suatu hambatan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'at-tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai optimasi keuntungan CV Sumber Mulia Prakasa menggunakan program linier dengan metode aljabar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Iis Aisyah Nurhayati, dengan NPM 182151038 sebagai moderator merangkap sebagai pemateri. Dan selanjutnya, ada rekan saya, Puji Rahayu, dengan NPM 182151048 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Cucu Neni Mulyani dengan NPM 182151119 sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama mengenai pengertian program linier, selanjutnya mengenai metode aljabar, dan yang terakhir penyelesaian kasus dengan menggunakan metode aljabar. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, materi pengertian program linier akan disampaikan oleh saya sendiri. Program linier adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai metode aljabar akan disampaikan oleh rekan saya, Puji Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode aljabar. Pemecahan persoalan program linier dengan metode aljabar adalah pemecahan persoalan dengan cara substitusi antar persamaan linier pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Prinsip yang digunakan ialah mencari seluruh kemungkinan pemecahan dasar visible, kemudian pilih salah satu yang memberikan nilai objektif optimal, yaitu maksimum atau minimum. Terdapat langkah-langkah dalam menyelesaikan program linier menggunakan metode aljabar. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan select variabel. Yang kedua, jika terdapat n persamaan dan m variabel di mana m lebih dari sama dengan n, maka hanya ada n variabel yang nilainya dapat diperoleh dari n persamaan tersebut. Variabel yang diperoleh dari n persamaan tersebut dinamakan variabel dasar, sedangkan pemecahannya dinamakan pemecahan dasar. Pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan dinamakan pemecahan visible, sedangkan pemecahan yang menghasilkan paling sedikit satu visible yang negatif dikatakan tidak visible. Untuk langkah yang ketiga yaitu cari kombinasi atau K dari M variabel dengan N persamaan. Hasil dari perhitungan kombinasi tersebut menggambarkan banyaknya K pemecahan dasar. Langkah yang keempat, dari K pemecahan dasar tersebut pilih pemecahan dasar yang visible. Lalu langkah yang kelima, substitusikan variabel dasar yang visible tersebut pada fungsi tujuan Z. Dan langkah yang terakhir, pilih nilai Z yang membuat nilai fungsi tujuan optimum. Untuk yang selanjutnya, pemecahan persoalan program linier dengan metode aljabar ini dibagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, kasus maksimisasi. Yang kedua, kasus minimisasi. Dan yang ketiga, kasus-kasus khusus.
Untuk yang pertama itu kasus maksimisasi. Kasus ini bertujuan untuk mencari seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif maksimum. Terdapat juga langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Yang pertama, merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. Dan yang ketiga, substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Berikut ada contohnya ya, bisa dilihat. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kasus minimisasi. Kasus ini juga bertujuan seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif minimum. Dalam kasus ini juga terdapat langkah-langkah yang hampir sama, namun bedanya untuk yang pertama itu merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan mengurangi. Kalau tadi kan maksimisasi itu menambah. Kalau ini mengurangi dengan surplus variabel. Untuk langkah yang kedua dan ketiganya itu sama. Dan ini ada contohnya, bisa dibaca. Nah, untuk yang ketiga itu kasus khusus. Beberapa kasus khusus selain kasus maksimisasi dan minimisasi adalah kasus solusi optimum ganda dan tidak memiliki solusi yang layak atau tidak feasible. Terdapat juga langkah-langkah. Yang pertama, merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah select variabel. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dengan menambah select variabel bernilai 0. Dan yang ketiga, mensubstitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Nah, contohnya itu untuk solusi optimum ganda seperti ini. Lalu, untuk tidak yang memiliki solusi layak itu seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir mengenai penyelesaian kasus dengan metode aljabar akan disampaikan oleh rekan saya, Cucu Neni Mulyani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kasus dengan metode aljabar. Kasus dengan menggunakan metode aljabar. Soalnya, CP Sumber Mulia Prakasa memproduksi dua buah jenis produk, yaitu sapu injuk dan sikat dorong. Bahan baku yang digunakan adalah injuk, gagang, dan plastik gagang. Adapun ketersediaan bahannya yaitu injuk sebanyak 1.700 kg, gagang sebanyak 5.000 buah, dan plastik gagang sebanyak 55.000 gram. Sapu injuk memerlukan bahan baku masing-masing 0,35 kg injuk, 1 gram plastik gagang, dan 1 buah gagang. Sedangkan sikat dorong memerlukan bahan masing-masing 0,25 kg injuk, 2 gram plastik gagang, dan 1 buah gagang. Apabila sapu injuk dan sikat dorong dijual masing-masing dengan harga sebesar 12.000 dan 7.000 per satuan, berapakah besarnya jumlah produksi sapu injuk dan sikat dorong agar jumlah dari hasil penjualan maksimum dan tidak melebihi persediaan yang ada? Penyelesaiannya, merumuskan fungsi tujuan. Misal, X1 itu banyaknya produksi sapu injuk, X2 banyaknya produksi sikat dorong. Fungsi tujuannya Z maksimum 12.000 X1 ditambah 7.000 X2. Menentukan kendala atau batasan bahan baku injuk. 0,35 X1 ditambah 0,25 X2 kurang dari sama dengan 1.700. Bahan baku gagang X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5.000. Bahan baku plastik gagang X1 ditambah 2X2
kurang dari sama dengan 55.000. Terus untuk metode aljabarnya, yaitu bentuk standar dari kasus tersebut adalah Z maksimum 12.000 X1 ditambah 7.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 dengan batasan 0,35 X1 ditambah 0,25 X2 ditambah S1 sama dengan 1.700. X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 5.000. X1 ditambah 2 X2 ditambah S3 sama dengan 55.000 untuk harga X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Dengan jumlah solusi basis dari kasus tersebut adalah 10. Nah, misalkan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Maka hasilnya itu S1 1.700, S2 5.000, S3 55.000. Maka Z-nya itu hasilnya 0. Misalkan X1 sama dengan S1 sama dengan 0 dengan hasil X2 6.800, S2 negatif 1.800, S3 41.400 dengan Z-nya itu not visible karena S2 bernilai negatif. Misalkan X1 sama dengan S2 sama dengan 0, maka hasilnya X2 5.000, S1 450, S3 45.000. Maka Z-nya itu hasilnya 35 juta. Misalkan X2 sama dengan S1 sama dengan 0, maka hasil X1 itu mendekati 4.857, S2 142,86, S3 50.142,86. Maka hasil Z-nya itu 58.285.680. Misalkan X1 sama dengan S3 sama dengan 0, X2-nya itu 27.500, S1-nya negatif 5.175, S2-nya negatif 22.500. Maka Z-nya itu hasilnya not visible karena S1 dan S2 bernilai negatif. Misalkan X2 sama dengan S2 sama dengan 0, maka hasil X1 itu 5.000, S1 negatif 50, S3 50.000. Maka hasil Z-nya itu not visible karena S1 bernilai negatif. Misalkan X2 sama dengan S3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 55.000, S1 sama dengan negatif 17.550, S2 negatif 50.000. Z-nya itu not visible karena S1 dan S2 bernilai negatif. Misalkan S1 sama dengan S2 sama dengan 0, hasil X2 itu 500, hasil X1 4.500, S3 49.500, maka hasil Z-nya itu 57.500.000 rupiah. Misalkan S1 ditambah S3 sama dengan 0, maka hasilnya itu X2 sama dengan 39.000, X1 negatif 23.000, S3 negatif 11.000. Maka Z-nya itu not visible karena X1 dan S3 bernilai negatif. Misalkan S2 sama dengan S3 sama dengan 0, maka X2 50.000, X1 negatif 45.000,
S1 4.950, maka Z-nya itu not visible karena X1 bernilai negatif. Maka kesimpulannya itu, jadi hasil perhitungan di atas, dari tabel di atas, keuntungan maksimum sapu dan sikat dorong terdapat pada solusi keempat, yaitu Rp58.285.680. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penyampaian presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Atas segala kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.